Terkejut reporter itu kan, Wak. Dia langsung lah tanya, kenapa kau lakukan ini, Brenda? Dan kalian tahu Brenda jawabnya apa? Dia memberi jawaban yang betul-betul mengejutkan publik, Wak. Brenda bilang, kenapa aku melakukan ini? Karena aku nggak suka hari Senin. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal yang menjadi request terbanyak dari Wawa semuanya, mau dari DM ataupun TikTok ya kan, yaitu kasus si kakak ini yang terjadi di San Diego, California, Wak, pada tahun 1979. Dan kasus kriminal kali ini adalah sebuah kasus penghilangan dan percobaan penghilangan nyawa massal. Nah, dari kejadian ini 2 orang telah tewas, 8 anak dan seorang petugas polisi pun terluka parah, Wak. Nah, setelah pelaku ini menyerahkan diri, alasan dia melakukan kejahatan ini sih yang bikin kita naik darah, Wak. Alasannya apa? Alasannya karena dia benci hari Senin. Perkara hari Senin bisa dia kayak gituin orang. Jadi banyak korban yang berjatuhan ya. Jadi gimana kisah lengkapnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus kriminal yang akan aku ceritakan ini melibatkan seorang anak berusia 16 tahun yang bernama Brenda Ann Spencer, Wak. Brenda ini lahir pada tanggal 3 April tahun 1962 dan tinggal di lingkungan San Carlos, San Diego, California, di sebuah rumah di seberang jalan sekolah dasar Grover Cleveland di distrik sekolah terpadu San Diego, Wak. Nah, Brenda memiliki masa pertumbuhan yang bisa dibilang cukup kelam. Setelah orang tuanya berpisah pada tahun 1972 pada saat dia berusia 10 tahun, dia hanya hidup bersama ayahnya, Wallace Spencer, Wak, dan sangat jarang bertemu ibunya, Dot Spencer. Nah, Brenda dan ayahnya ini juga hidup di bawah garis kemiskinan. Brenda sama bapaknya ini harus berbagi kasur dan tidur di ruang tamu. Dan akibat dari perceraian orang tuanya ini, Brenda tumbuh menjadi gadis yang pendiam dan suka cemberut. Nah, anak-anak di sekitar tempat tinggalnya si Brenda ini, Wak, menggambarkan Brenda sebagai anak yang aneh dan juga bermasalah. Brenda juga diketahui terobsesi dengan senjata dan sering terkait kasus pencurian dan juga penggunaan narkoboy. Nah, pada masa remajanya, Wak, Brenda ini bersekolah di SMA Patrick Henry. Dia menikmati fotografi dan hiking, tetapi hobi favoritnya adalah menembak senjata. Nah, ayahnya pula, Wak, yang mengajari dia cara menembak di usia muda, menggunakan kaleng-kaleng bir sebagai target gitu. Nah, meskipun dia ini unggul dalam kegiatan ekstrakurikulernya, Wak, bahkan pernah dia ini memenangkan penghargaan untuk fotografinya itu, tapi Brenda ini jarang menyelesaikan pekerjaan rumahnya, apalagi masuk sekolah. Dia memiliki nilai rendah, tingkat ketidakhadiran yang tinggi, dan juga guru sekolahnya sering menemukan dia ini tampak pucat sama linglung gitu di kelas. Nah, teman sekelasnya, Wak, pernah mengatakan bahwa si Brenda ini adalah tipe anak yang tertutup dan terkadang bersikap aneh tadi. Guru Brenda juga pernah mengatakan hal yang sama, bahwa Brenda ini jarang sekali berbicara dengan teman di kelasnya. Dan pada awal tahun 1978, beberapa saat sebelum dia masuk usia 16 tahun, Wak, karena Brenda ini sering kali bolos dari sekolahnya, akhirnya dia dikirimlah ke fasilitas untuk remaja bermasalah di sekolahnya itu kan. Dan dalam penilaian pihak sekolah pada waktu itu, Wak, mereka menyarankan orang tuanya si Brenda ini agar Brenda ditempatkan di rumah sakit jiwa sementara waktu, karena si Brenda ini sudah menderita depresi akut dan mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri. Namun ayahnya si Wallace itu menolak klaim tersebut dan menyuruh pejabat sekolah untuk jangan kau ikut campur urusan keluarga aku ya. Wallace juga mengklaim, Wak, bahwa dia bisa mengatasi pikiran bunuh diri dan depresinya si Brenda. Nah, selama 6 bulan berikutnya, Wak, masalah perilaku si Brenda ini meningkat. Untuk alasan yang tidak diketahui, entah kenapa si Brenda ini telah menanamkan dalam dirinya kebencian yang sangat besar terhadap figur polisi dan semacamnya. Entah kenapa tuh. Dan dia juga pernah tuh mengatakan kepada teman-teman sekelasnya bahwa dia ini akan senang bila bisa meledakkan kepala petugas polisi. Dan dia juga pernah mengatakan bahwa di suatu hari nanti aku akan menjadi penembak jitu yang baik, kata dia. Nah, di musim panas itu juga, Wak, Brenda juga sempat tuh ditangkap karena menggunakan senjata BB kayak airsoft gun gitulah untuk menembak jendela SD Grover Cleveland di depan rumahnya tuh. Meskipun pada saat itu tidak ada yang terluka, si Brenda tetap menjalani masa percobaan atas kejahatan tersebut pastinya. Dan pada bulan Desembernya, Wak, evaluasi psikiatri yang dilakukan oleh petugas yang menangkap si Brenda ini merekomendasikan Brenda untuk menjalani evaluasi psikiatri. Tapi sekali lagi bapaknya menolak. Dan pada Natal tahun 1978, Wallace ini bapaknya membelikan si Brenda sebuah senjata semi otomatis Ruger 1022 kaliber 22 dengan teleskop dan 500 butir peluru. Ada beberapa portal yang bilang 400 butir, ada yang bilang 200 butir. Intinya ada ratusan butir pelurunya lah gitu. Kado Natal senpi dikasih bapak ya. Ya Allah. Nah, perkara inilah masuk nih ke tragedi ya.
Nah jadi Wak, ceritanya pada hari Senin tanggal 29 Januari 1979 sekitar jam 7 pagi, Brenda beritahu sama ayahnya, "Pak, aku nggak enak badan ya Pak, sakit aku nih, nggak usah masuk sekolah lah ya aku ya, di rumah aja aku ya," kata Brenda. Nah Wales bapaknya juga bilang, "Ya udahlah, istirahatlah kau, aku pergi kerja dulu ya," kata bapaknya. Nah 1,5 jam kemudian Wak, mendekati jam 8 pagi, anak-anak SD yang bersekolah di depan rumahnya si Brenda ini udah berbaris lah itu kan di depan sekolah menunggu gerbang sekolah dibuka. Seketika kepala sekolah Burton Wright yang berusia 53 tahun Wak dan guru kelas 6 yang bernama Daryl Barnes lagi ada di dalam kantor tuh. Gak lama kemudian mereka dengar ada suara yang terdengar seperti suara kembang api. Wih, suara apa tuh, kok ada kembang api pagi-pagi? Pergilah mereka berlari keluar kan, dan dari sana mereka dengan cepat menemukan bahwa suara itu bukan suara kembang api Wak, tapi suara itu adalah suara tangisan anak-anak yang sedang menjadi sasaran empuk peluru dari penyerang yang tidak dikenal. Nah si Burton, susah kali Burton ya, Burton aja lah ya. Nah si Burton ini Wak langsung lari nih untuk menyelamatkan anak-anak yang terluka. Nah di saat itu naasnya si Burton ini, kepala sekolah itu tertembak di dadanya. Dan ada lagi kepala penjaga sekolah yang bernama Michael yang berusia 56 tahun waktu itu, langsung juga berlari nih berusaha membantu si Burton. Tapi naasnya si Michael ini juga menjadi korban dalam penembakan ini Wak. Dan di saat yang bersamaan Daryl, guru kelas 6 itu, sedang berupayalah melindungi anak-anak sebanyak mungkin dan langsung mengantarkan mereka ke dalam sekolah. Dia juga langsung berteriak supaya tolong sekretaris sekolah telepon polisi. Nah, setelah berteriak ini juga dia balik lagi Wak dengan berani untuk menyelamatkan beberapa anak yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Nah Robert Robb Wak adalah petugas polisi pertama yang datang di tempat kejadian. Dia juga tertembak di leher saat dia ini mencoba memeriksa Burton dan Michael. Nah penembakan berlangsung kurang lebih 20 menit Wak. Nah di saat inilah ada petugas lain nih udah nyampe juga di TKP dan dia berusaha untuk menetralisir keadaan. Tidak butuh waktu lama untuk polisi ini mengetahui dari mana tembakan itu berasal. Nah dari beberapa saksi dan situasi TKP mereka pun dapat menetapkan rumah si Brenda lah sebagai asal tembakan tersebut. Seorang polisi pemberani yang bernama Ted Casina Wak, langsung dia bawa truk sampah besar gitu kan untuk diparkirkan di depan rumahnya si Brenda supaya menjadi penghalang antara Brenda dan anak-anak sekolah di depan rumahnya itu. Dan sejauh ini Wak udah ada 36 tembakan yang dilepaskan. 2 pria tewas, 8 anak-anak dan 1 polisi terluka. Tapi yang terluka ini alhamdulillah ya selamat Wak setelah mendapatkan pertolongan. Si Burton sama Michael itulah yang tewas di tempat. Nah setelah si Brenda ini udah nggak bisa lagi membidik targetnya kan Wak, dia membarikade nih dirinya di dalam rumah. Dia taruh senapannya, dia tutup dan dia pergi kunci seluruh pintu sama jendela rumahnya. Di saat ini pula polisi langsung memberi nomor telepon Brenda kepada seorang reporter lokal untuk bisa menanyakan Brenda apakah dia tahu nih dari mana asal tembakan itu. Nah ini Wak dilakukan oleh polisi untuk mengkonfirmasi dugaan mereka. Ada juga beberapa portal berita yang memberitakan bahwa reporter yang hadir di TKP itu mencoba menelpon tetangganya si Brenda untuk bisa menanyakan tentang rumah Brenda kan. Tapi mereka malah menelpon si pelaku langsung. Nah di saat teleponnya udah tersambung kan Wak, dan si reporter ini menanyakan tentang alamat, Brenda pun langsung ngasih alamat rumahnya. Nah reporter tersebut langsung ngomong kan, "Loh, alamat yang kau kasih ini alamat rumah kau loh." Nah mendengar ini si Brenda pun bilang, "Lah iyalah, menurutku siapa yang baru melakukan penembakan ini?" Kejut reporter itu kan Wak. Dia langsung lah tanya, "Kenapa kau lakukan ini Brenda?" Dan kalian tahu Brenda jawabnya apa? Dia memberi jawaban yang betul-betul mengejutkan publik Wak. Brenda bilang, "Kenapa aku melakukan ini? Karena aku gak suka hari Senin. Kejadian penembakan ini sudah membuat hari saya berwarna." Kata dia kayak gitu. Perkara hari Senin. Dan Brenda juga sempat mengatakan kepada reporter tersebut bahwa, "Weh, aku secara khusus menembak anak-anak yang mengenakan jaket karena aku suka melihat bulu-bulu jaket mereka terbang loh." Aduh Brenda, barbar kali kau. Dan setelah itu Brenda pun langsung menyelesaikan pembicaraan mereka dan berkata, "Udah ya, aku harus pergi lagi sekarang. Aku mau menembak." Aduh, mohon maaf aku harus ngomong ini. "Aku harus menembak babi." Babi ini maksudnya petugas polisi itu Wak. "Aku ingin nembak lagi dah ya." Tok, dimatikannya telepon. Setelah telepon ini ditutup Wak, polisi pun langsung akan mengirim negosiator untuk bisa berbicara sama si Brenda. Karena udah tahu nih si Brenda pelakunya kan. Pada awalnya Wak, Brenda nggak mau tuh diajak bekerja sama. Brenda malah berteriak, "Aku bersenjata loh ini dan aku masih punya banyak amunisi. Tembak kalian kalau kalian maksa aku buat keluar rumah ya." Kata dia gitu. Tapi pada saat ini jelas pihak negosiator tidak menyerah dan tidak terintimidasi dengan ancamannya si Brenda. Dia tetap nih berusaha berkomunikasi sama si Brenda kan. Dan si negosiator ini juga sempat menanyakan kepada si Brenda, "Kenapa woi kok tembak anak-anak SD itu?" Terus si Brenda lagi-lagi jawabnya ngawur Wak, ngaco. "Kau mau tahu kenapa? Karena mereka tuh mudah buat ditembak, kayak nembak bebek di kolam." Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kata dia Wak. Selama berjam-jam nih negosiator tidak berhasil membujuk si Brenda untuk bisa menyerahkan diri. Tetapi akhirnya setelah 6 jam berlalu Wak, Brenda pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya setelah dijanjikan makan di Burger King oleh pihak kepolisian. Aku
aku geleng-geleng sama kasus ini, betul aja. Dan saat petugas mengawal si Brenda ini dari rumahnya, Wak, mereka menemukan ada beberapa kaleng bir, ada juga beberapa botol whisky beseraan itu di satu kasur di lantai ruang tamu. Nah, walaupun pelaku ini sudah tertangkap, Wak, polisi masih tetap melakukan penyelidikan lebih dalam tentang si Brenda pastinya. Nah, sewaktu Brenda ini diinterogasi lebih jauh, Brenda ditanya lah kan, dari mana kok bisa dapat senjata itu? Dan dia memberitahu bahwa bapak aku lah yang udah ngasih senjata itu, Pak. Dan senjata itu hadiah Natal aku loh, Pak, katanya. Dan dia pun kemudian berkata, aku sebenarnya minta radio, Pak, tapi bapakku ngasih aku senjata. Aku rasa bapakku ini pengen kali aku bunuh diri loh, Pak, katanya. Dan Brenda juga mengklaim, Wak, bahwa penembakan yang ada ini dilakukan tidak direncanakan. Dan dari penyelidikan lebih lanjut ini, Wak, polisi pun mendapatkan pernyataan dari beberapa mantan teman sekelasnya si Brenda. Mereka menyatakan bahwa memang Brenda ini adalah seorang anak pembohong, Pak. Dia sering tuh ngarang cerita untuk menarik perhatian kami. Pernah tuh dia ngaku udah bakar ekor kucing, padahal pada kenyataannya dia pun mencintai binatang ya, Pak. Brenda juga pernah tuh, Pak, bilang sama kami tentang perkelahian dia sama seorang pengedar narkoboy, Pak, yang kepalanya udah dibelah. Tapi nggak ada tuh, Wak, satupun dari klaim ini yang pernah terbukti. Dan mereka juga mengatakan bahwa pada hari Jumat nih, Wak, ya, 3 hari sebelum hari penembakan, Brenda menyatakan dia ini akan melakukan sesuatu yang besar untuk tampil di televisi dan akan menjadi terkenal. Ternyata penembakan inilah, Wak, yang dimaksud sesuatu yang besar itu. Betulan memang. Nah, karena sifat kejahatannya yang mengerikan dan juga sangat serius, Wak, Brenda pun diadili sebagai orang dewasa. Dia mengaku bersalah atas 2 tuduhan penghilangan nyawa dan 1 tuduhan penyerangan dengan senjata mematikan. Dan pada tanggal 4 April 1980, sehari setelah si Brenda ini berusia 18 tahun, Wak, dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Nah, saat ini dia menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Perempuan California di Corona. Nama tempat ya, Wak, ya. Nah, udah selesai di Nat kasusnya. Terus siapa menariknya ini, Wak? Ini nih, kalian belum pada tahu kan apa alasannya si Brenda ini melakukan ini, betul? Jadi, Wak, selama bertahun-tahun si Brenda ini diamlah tentang apa yang memicu aksi penghilangan nyawa massal itu. Tapi 14 tahun setelah persidangannya, tepatnya di tahun 93 pada saat si Brenda ini berusia 31 tahun, Wak, pada persidangan pengajuan bandingnya, si Brenda ini menjelaskanlah alasan dibalik serangan itu. Nah, Brenda mengatakan, Wak, bahwa pada saat itu dia lagi mabuk narkoboy, yang menyebabkan dia ini mulai halusinasi ketika mulai menembaki anak-anak di sekolah itu. Tetapi pernyataan ini ternyata terbukti bohong, Wak, oleh laporan toksikologi tahun 1979 yang menyatakan memang bahwa dia pada saat itu bersih kok, tidak dalam pengaruh narkoboy. Tetapi pada saat itu Brenda mengklaim hasil tes narkoboy tahun 79 itu udah dipalsukan loh, Pak, sama jaksa maupun pengacara saya. Nah, ini nih sebuah klaim yang dicap keterlaluan oleh kedua belah pihak, baik jaksa ataupun pengacara si Brenda. Dengan cepat mereka pun langsung menolak klaim dari si Brenda. Terbukti nah? Enggak. Halu juga dia tetap. Nah, kemudian pada tahun 2001, di usianya yang ke-39 tahun, di saat dia mengajukan banding lagi nih, dia mengatakan bahwa sang ayah Wallace itu telah tapi pernyataan itu dibantah lagi sama bapak ya. Nah, sedikit informasi tentang bapaknya nih, Wak, ya. Ketika si Brenda ini udah mulai ditahan, si Wallace ini kemudian menikahi mantan teman satu sel si Brenda, seorang gadis yang berusia 17 tahun, Wak, namanya Sheila McCoy, yang ditemuinya pada saat dia ini mengunjungi si Brenda di penjara. Nah, penampilan si Sheila ini, Wak, mirip kali sama si Brenda. Dan Sheila ini sering dikira sebagai si Brenda sama bapak ya. Wallace pun langsunglah menghamili si Sheila kan, dan dia menceraikan Sheila tidak lama setelah si Sheila ini melahirkan. Wallace pun meninggal pada tahun 2016 pada usia 87 tahun, dan dia menyangkal klaimnya si Brenda sampai napas terakhirnya. Nah, maksud aku menjelaskan sedikit tentang si Wallace ini karena entah kenapa nih, Wak, ya, aku lumayan percaya nih dengan klaimnya si Brenda yang mengatakan mungkin ayahnya sudah melakukan pelecehan gitu. Dan setelah membaca kabar bahwa si Wallace ini telah menikahi wanita yang mirip sama anaknya si Brenda ini, dan umurnya juga jauh kali dari dia kan. Nah, dari informasi ini bisa jadi mungkin si Brenda ini memang pernah, Wak, melaporkan dugaan pelecehan dan penganiayaan yang dilakukan oleh bapaknya. Kalau memang betul, Wak, kemungkinan kebencian dan rasa jijiknya terhadap figur polisi ini mungkin berasal dari kegagalan polisi pada saat itu untuk membantu siapa Brenda. Makanya dia kesal kali sama polisi dan aparat sejenisnya kan. Pokoknya bisa sampai muak kali gitu loh sama polisi Brenda. Mungkin perkara laporan dia nggak ditindaklanjuti sama polisi, Wak. Ya kan,
sampai-sampai dia panggil polisi yang udah ditembaknya itu dengan kata nggak sopan tuh. Itu kalau memang betulan tuh klaimnya si Brenda kan. Tapi mungkin kalau misalnya klaimnya itu tidak benar, bisa jadi si Brenda ini menderita mitomania atau kalian kecenderungan untuk berbohong atau melebih-lebihkan sesuatu lah gitu. Atau bisa juga ada penyakit mental lain yang tidak terdiagnosis gitu ya. Itu menurut aku loh, Wak. Menurut kalian gimana? Komen. Lagi-lagi setelah dia mengajukan banding, Wak, dalam sidang pengajuan bandingnya itu pada tahun 2001, ditolak lagi sama pengadilan. Dan sejauh ini Brenda sudah 4 kali, Wak, melakukan pengajuan banding, di mana keempat-empatnya ini selalu ditolak oleh pengadilan. Dan penolakan tersebut diputuskan karena pernyataan yang diberikan oleh si Brenda ini selalu berubah-ubah, sehingga semakin membuat hakim sulit untuk mempercayai perkataan Brenda yang mana yang betul. Dan pengajuan banding selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung pada bulan September 2021. Bulan inilah. Oke, Wak, jadi itu tadi ya cerita tentang kasus penghilangan dan percobaan penghilangan nyawa massal yang dilakukan oleh Brenda Spencer. Beberapa pertanyaan belum terjawab tetap ada, Wak. Kayak apa nih sebenarnya alasan kau melakukan hal tersebut? Dari kemarin kan alasanmu nggak bisa dipecahkan kan, nggak bisa terbukti kan. Dan apakah benar kalau si Wallace bapaknya ini sudah melecehkan anaknya sendiri dan menjadi pemicu anaknya ini hilang kendali atas dirinya sendiri? Macam mana mau dicek lagi, Wallace udah meninggoy? Tapi, Wak, terlepas dari apapun motifnya, pada akhirnya si Brenda lah yang memilih untuk menarik pelatu senjata yang dia pegang kan. Ya kau tetap salah, Brenda. Tapi gimana menurut kalian? Kalian boleh tulis pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.